Pertama-tama, mari mengenal terlebih dahulu apa itu afasia. Afasia adalah gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengandung bahasa, biasanya di hemisfer serebri kiri otak, yaitu otak yang lebih dominan. Kemudian, Ron, seorang individu yang terkena afasia, mencoba menggambarkan sebuah klip dari film Laurel and Hardy. Di sini, kita bisa lihat apa yang sedang Ron sampaikan. Ron relatif menggunakan kata benda sehingga menyebabkan kurangnya kata kerja. Hanya ada 2 kata kerja yang berkontribusi pada narasi, yaitu bermalas-malasan dan duduk. Oleh karenanya, sulit untuk menentukan apa yang telah terjadi. Jadi, si pendengar tidak yakin siapa yang jatuh ke dalam sungai, yang sedang dikeringkan, atau yang sedang duduk. Lalu ada terapi pemrosesan kalimat dan model ICF. Pada tahun-tahun belakangan ini, banyak praktisi terapi afasia telah dipengaruhi oleh model disabilitas International Classification of Functioning Disability and Health atau ICF. ICF ini menekankan pada interaksi dari 3 faktor dalam isu disabilitas, yaitu impairments, activity limitation, dan participation restriction. Lalu ada gramatisme dan paragramatisme. Masalah tingkat kalimat dalam afasia sering dikaitkan dengan agramatisme. Nah, agramatisme ini biasanya terjadi dalam afasia Broca, sehingga sering dikaitkan dengan ujaran yang terbata-bata atau ujaran yang bersifat terburu-buru. Ron, sebagaimana dikutip sebelumnya, memperlihatkan agramatisme. Selain itu, dalam menyusun kata, pembalikan kata pada penderita agramatisme masih sering terjadi seperti nasi makan belum saya yang diucapkan dengan keterbatasan fonologisnya untuk maksud saya belum makan nasi. Lalu, paragramatisme biasanya terjadi dalam kasus afasia fasi dan khususnya afasia Wernicke. Goodglass dan Geswin menjelaskan bahwa penderita afasia Wernicke dapat menyusun frasa dan klausa kohesif, namun tidak muncul koherensi dan kejelasan tujuan komunikasinya. Lalu, kompleksitas kalimat. Di sini terdapat 2 kalimat. Nah, kalimat mana yang lebih kompleks? Kalimat 1 jelas lebih panjang dan lebih rumit daripada kalimat 2. Namun, ternyata tidak lebih kompleks. Karena untuk seorang dengan afasia, ia akan kesulitan menangkap maksud dari kalimat 2 yang merupakan kalimat pasif, bahkan dengan kalimat yang tampak sederhana. Lalu ada model pemrosesan kalimat yang dikemukakan oleh Garrett. Model ini mengasumsikan bahwa produksi kalimat memerlukan sejumlah tingkat pemrosesan atau tahap, yaitu pertama tahap level pesan, tingkat fungsional, tingkat posisi, pengkodean fonetik, dan artikulasi kalimat. Lalu ada gangguan struktural dalam afasia. Yang pertama, pemrosesan konseptual. Sejumlah dokter dan peneliti berpendapat bahwa masalah basic dalam struktur bangunan mungkin timbul dalam proses konseptual awal tentang penyampaian pesan. Misalnya, sewaktu menggambarkan suatu peristiwa, pembicara harus menentukan badan utama yang terlibat dalam peranan masing-masing. Sudut pandang juga harus dibuat. Waktu dan aspek juga ditandai dalam hal apakah peristiwa itu sudah berlalu, sekarang, atau masih berlangsung. Lalu memeriksa problemnya. Jika produksi kata kerja dan kalimat bergantung pada kognisi khusus dan bahasa, ini bisa menjadi sumber kesulitan dalam afasia. Untuk menyelidiki kemungkinan ini, para dokter dapat menggunakan sejumlah tugas nonverbal yang menuntut orang untuk membuat penilaian tentang peristiwa. Selanjutnya adalah pola penamaan. Ahli klinik biasanya akan meminta klien menggambarkan gambar aksi dan mencatat benda mana yang diberi nama dan dalam urutan apa.